Apa yang terjadi kalau kita memotret sesuatu tetapi tidak fokus? Ayo, terjadi apa itu? Kabur. Bener. Enak nggak lihat gambar kabur? Nggak enak. Saudara, hidup yang tidak fokus itu orang lihat kita kabur juga. Ngerti ya? Hidup kita nggak fokus, maka kita akan kabur juga. Tanggal 31 Juli yang lalu, ya, di antara saudara yang ada di Biak sekarang hanya Vicky yang jadi saksi. Kami di Nabire mengadakan syukuran 20 tahun pelayanan pendidikan yang Tuhan percayakan. Sebetulnya bukan kami dari Yayasan Pesat yang minta, tetapi masyarakat. Mereka minta supaya mengadakan syukuran 20 tahun. Kami memulai sekolah pertama yang berpola asrama di Papua, bukan cuma di Nabire. Itu tanggal 16 Juli 1995. Maka itu 2015 ini 20 tahun. Dan dari generasi yang pertama masuk TK berpola asrama. Ingat, ini yang pertama. Tahun 92 bersama istri saya, pertama kali kami tiba di Biak. Pak Jonpa yang menyambut kami bersama tim ibu-ibu Ruth Baya waktu itu. Saudara, lalu tim yang pertama ke sini adalah Ibu Deborah dan Ibu War. Itu tim pertama yang ke Biak bersama saya. Maaf, saya cuma cerita. Visi ini kami sampaikan kepada gereja, kepada pengusaha di Biak, kepada tokoh masyarakat, ada berapa pejabat waktu itu. Sulit. Memang visi untuk mendidik anak-anak Papua sejak TK berpola asrama itu sulit. Maafkan, saya cuma cerita. Ketika kami dapat visi itu, maka itu kata fokus ini penting. Justru saya ditakut-takuti. Izinkan saya mengatakan apa adanya. Pak Pendeta, jangan macam-macam dengan kami di sini. Kami ini punya kebiasaan yang aneh. Anjing kami disenggol, yang nyenggol yang didenda. Bukan kami yang salah. Apalagi Bapak mau ambil anak-anak orang Papua diasramakan. Kalau sakit, kalau mati bagaimana? Saudara, waktu itu Papua masih 9 kabupaten. Saya keliling ke 9 kabupaten ini. Justru Nabire yang tidak. Waktu itu Nabire masih masuk Paniai. Satu-satunya yang kami nggak kunjungi justru Paniai. Karena saya pikir itu di Enarotali. Nah, tapi setelah 8 kabupaten ini kami keliling sampai Merauke, Sorong, Fak-Fak, Serui, Biak tentunya, lalu Jayapura, Wamena, nggak ada satupun. Saya masih ingat hari itu tanggal 9 Agustus 73. Waktu itu kami sudah tinggal di Wamena, suami istri. Kami sudah punya SMA di sana, tapi SMA kami gagal. Nah, tadi pagi ada Bapak Pendeta Sato dari GKI Wamena. Saya lihat kok tidak ada, harusnya mau datang. Nah, Pak Pendeta Sato ini yang jadi saksi kegagalan kami di Wamena. Akhirnya sekolah itu kami tutup sebelum angkatan pertama. Sebab gak ada guru yang sanggup untuk mengajar anak-anak pedalaman. Nah, waktu itu akhirnya kami keliling bagaimana. Satu-satunya cara yang tunjukkan, mulai dari taman kanak-kanak, siapkan generasi muda Papua dari usia dini. Waktu itu belum ada kata PAUD. Tapi Roh Kudus sudah memulai dengan kami, mulai dengan TK diasramakan, tidak boleh tidak. Nah, 3 hari kami akan KKR di Freeport. Jadi kami terbang dari Wamena ke Sentani. Dijemput oleh seorang anak Tuhan, dia pernah jadi anggota DPRD Papua waktu itu, yaitu Bapak Indarto Tanaya. Begitu dia jemput, langsung bilang, Pak, dibatalkan di Freeport karena ada demo. Oh ya sudah, kalau dibatalkan kami balik ke Wamena saja, karena kerjaan masih banyak. Oh jangan, loh terus kemana? 3 hari yang sama waktu untuk Freeport, saya sudah atur Bapak ini ke Nabire. Saya itu tadinya nggak tahu Nabire itu di mana. Saya taunya Paniai. Oh itu di Paniai. Untuk apa ke sana? Sudahlah, daripada sudah terlanjur keluar, ngapain balik lagi ke Wamena? Sudah tahu tahun 93 itu masih sulit pesawat Wamena Sentani dan Wamena masih sulit. Saudara, akhirnya istri saya dapat pernyataan. Rasanya iya.
kita suruh ke Nabire. Nah, saya ini seorang yang nggak mau pindah-pindah tempat sebelum satu tempat itu selesai. Jadi kami masih berjuang untuk Wamena. Karena waktu itu, satu-satunya kabupaten dari 9 kabupaten di Papua, itu pedalamannya hanya Wamena. Yang lain di pesisir semua. Lihat dari Jayapura, Sorong, Manokwari, Serui, Merauke, Fak-Fak, semuanya di pantai. Hanya Wamena yang pedalaman, Jaya Wijaya. Enggak, saya bilang enggak mau. Tapi kalau Roh Kudus bicara lewat istri saya, ya udah. Akhirnya kami ke Nabire pertama kali. Saudara, itu yang mengagetkan. Pertama kali kami di Papua setelah 3 tahun, hampir 4 tahun waktu itu. Kami disambut, dimasukkan ke ruang VIP di Nabire. Kaget juga, istri saya kaget. Maaf, saya cuma cerita. Berapa kali kami bolak-balik Biak waktu itu, karena Biak sebagai pintu, ya, untuk ke Nabire, untuk kemana-mana lewat Biak. Maaf, saya masih ingat kami nginep di Hotel Maju. Dan itu kalau kebaktian pulang pergi kami bisa jalan kaki. Apalagi waktu itu Biak masih sepi. Kami ke Merauke, kami ke Wamena, kami ke Sorong, kami ke Fak-Fak, kami ke Serui. Belum pernah kami disambut seperti warga Nabire nyambut kami. Ruangan VIP sampai saya kaget. Waktu itu baik dari anggota DPRD, Nabire, Paniai, Pak Dandimnya, waktu itu masih Pak Diki Tanah Saleh, lalu berapa pejabat, lalu dari PWKI, lalu kumpulan para pendeta. Di sana ada kerjasama antar gereja. Kami kerasa kaget. 3 hari itu acara full hanya membicarakan kami siap untuk menerima visi yang Tuhan beri kepada Bapak. Saudara bayangkan, gak pernah terpikir justru satu-satunya kabupaten yang kami lewati. Agustus 93, maka kami balik lagi November 93. Balik lagi Februari 94. Balik lagi September 94 untuk meresmikan. Oke, September 94 semua anak-anak Tuhan Nabire siap. Maka berdirilah TK pertama 16 Juli 95 di daerah Karangtumaritis di Nabire. Dan TK itu masih ada sampai hari ini. Maka itu 20 tahun setelah lewat. 31 Juli yang lalu ada ucapan syukur. Kami nggak nyangka. Nah, Pak Bupati, kami itu nggak ngundang karena kami mau sederhana saja. Ternyata Pak Bupati mau hadir sendiri karena melihat ini pelayanan yang luar biasa. Saudara, tahun 97 bulan Agustus, TK pertama berpola asrama di pedalaman. Jadi sampai tahun itu, mungkin sampai sekarang juga, coba saudara dengar kiri kanan. Belum ada taman kanak-kanak yang berpola asrama di pedalaman. Baru kami yang Tuhan suruh buat. Waktu itu beban ada pedalaman. Cuma pedalaman mana kami tidak tahu. Saya keliling. Kalau saya diundang khotbah kemana-mana saya keliling. Saya selalu menyampaikan visi itu. Tapi nggak ada yang menanggapi. Suatu hari saya khotbah di salah satu gereja di Nabire. Tengah-tengah khotbah Roh Kudus ingatkan saya, kamu cerita visi pedalaman. Ya, saya cuma ngomong. Begitu saya turun dari khotbah, belum selesai ibadah, ada seorang dekati saya, Dr. Andes Fritz Rumayomi. Sekarang beliau ada di Jayapura. Ternyata Pak Fritz ini adalah camat Sugapa, Kabupaten Paniai, yang sekarang jadi ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Dulu belum kepala distrik tapi tetap camat. Pak Pendeta, jangan cari pedalaman, langsung aja ke kecamatan saya. Di mana itu Sugapa? Saya tanya, Sugapa itu sebelah mana? 2 hari kemudian Pak Fritz ngurus pesawat merpati. Berangkatlah kami ke Sugapa. Nggak lama ada seorang anak Tuhan dari Jakarta yang tahu visi ini. Lalu Pak Fritz mengumpulkan 2 kepala suku besar, suku Moni dan suku Dawa, menyerahkan tanahnya. Dan sampai hari ini berdiri taman kanak-kanak dengan asrama sampai hari ini. Nah, 100% lulusan dari generasi pertama tahun 97 yang di pedalaman itu sudah ada 3 generasi yang jadi sarjana. Dan kemarin 1 orang, kemarin pas hari Rabu kemarin di wisuda sarjana yang ke-11 dari pedalaman Sugapa ini. Ini luar biasa.
Dan ketika Sukabaja di Kabupaten Baru Intan Jaya, maka Bupati Caretaker yang pertama, pejabat sementara, minta kepada kami ingin mengambil semua lulusan dari yang sudah S1. Silakan. Jadi sungguh-sungguh itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, 20 tahun dan catat ini sekolah gratis. Sudah berasrama gratis lagi. Kami cuma cerita saja untuk Nabire saja. Membiayai semua guru dan anak-anak itu 1 bulan minimal. Kami perlu beras 3 ton, itu minimal. Saudara bayangkan kalau beras 3 ton mulutnya berapa itu? Ngerti maksudnya? Dan hebat. Nah saudara, guru kami yang pertama namanya Ibu Yulianti. Ya, Ibu Guru Yulianti ini orang Lampung. 21 September 2006. Maaf, 26 September 2001. Dia meninggal karena malaria tropika plus 3. Dan yang mengerikan lagi kalau saya pakai bahasa ini, ketika Ibu Yulianti dalam keadaan koma, sudah tidak sadar. Dia hamil 9 bulan. Waktu itu dokter meminta kami, mau siapa yang diselamatkan, ibunya atau anaknya? Karena harus ada tindakan. Sudah gak ada harapan. Nah kalau menunggu sampai terjadi apa itu misalnya sesuatu, ya maaf, kata ini dokter, kalau sampai ibunya ini meninggal, maka bayinya pun ikut meninggal. Saudara bayangkan orang tuanya di Lampung, kami gak bisa menghubungi karena mereka di daerah gak ada telepon. Tapi kami berkata begini, dok, usahakan kalau bisa dua-duanya selamat. Ketika kami sedang berunding, saudara, ini mujizat. Sampai hari ini dunia kedokteran gak bisa ngerti. Dalam keadaan koma, Ibu Yulianti bisa melahirkan normal, saudara. Ini yang kami bingung. Begitu anak itu lahir, saya langsung kasih nama Glorious, artinya kemuliaan buat Tuhan. Dan anak itu hidup sampai hari ini, tetap tinggal dengan kami di Nabire. Bapaknya sudah kembali ke Mentawai karena dia orang Mentawai. Saudara, yang lebih mengagetkan. Jadi ini martir yang pertama buat kami. Sejak itu sampai hari ini kami minta Tuhan supaya tidak ada lagi. Saudara, 4 guru kami yang menjadi martir di tanah Papua. 3 karena malaria, 1 karena TBC. Nah logikanya, orang tua pasti sedih. Yang mengagetkan. Berapa tahun kemudian, orang tua Ibu Yulianti ini mengirimkan 2 anaknya lagi yang perempuan untuk jadi guru di Nabire. Saudara, kami betul-betul kaget. Sekarang 2 anak ini sudah menikah, sudah jadi guru. Orang tua mereka tinggal di Nabire juga sekarang ini. Gak masuk akal bukan? Anak sudah mati 1, logikanya. Tapi ini datang lagi 2. Dan 2 adik perempuan dari Ibu Yulianti ini jadi berkat yang luar biasa. Nah, saya bisa cerita banyak hal. Bagaimana sulitnya. Kami di demo, sekolah kami di Palang, asrama juga. Aduh, sudah macam-macam yang terjadi. Karena fokus. Kami tidak mau beralih. Maaf saya cerita. Banyak pendeta dari Jawa datang ke sini. Saya masih ingat awal-awal kami di Nabire, sekolah belum ada. Seorang tokoh pejabat pemerintah Kabupaten Nabire. Kalimat ini, karena waktu itu saya dari kantor itu, saya belum pulang. Saya masih tunggu seseorang. Nah kebetulan saya berdiri di jendela kepala kantor ini. Lalu saya dengar dari dalam. Rupanya beliau tidak tahu kalau saya masih di situ. Kalimat ini. Siapa yang percaya pendeta Cina itu kesini gak buka gereja dan jadi kekayaan? Saya kaget dengar kata itu. Akhirnya pejabat ini sekarang ada di pusat di Jakarta bersahabat dengan saya. Karena melihat, ya memang awal-awal kami gak bisa membela diri karena belum ada bukti. Saya hitung saudara 9 kali. Saya hitung, kami sekeluarga diusir dari Nabire 9 kali. Belum ada bukti. Pernah malam-malam kami lagi doa, masuk orang bawa parang, pukul
pukul dinding, pukul kursi dengan parang itu dalam keadaan mabuk. Mereka marah-marah. Kalian pembohong semuanya, hanya foto-foto anak-anak kami, lalu kalian jual ke luar negeri. Belum ada bukti, kami gak bisa menjawab apa-apa. Dan memang banyak yayasan-yayasan yang bohong seperti itu, dan itu kami tidak salahkan. Maka itu ketika 20 tahun sudah lewat, dan sudah sekian puluh sarjana, baru mereka tahu. Karena fokus. Artinya begini, ketika banyak orang menawari, sudahlah, orang mengisai koden sudahlah. Kalau sekolah nggak bisa, buka gereja saja. Saya bilang enggak. Saya tahu fokus saya kemana. Gereja sudah terlalu banyak di tanah Papua. Jangan ditambahi lagi. Betul? Untuk apa? Yang ada aja berantakan begitu, mau tambah lagi. Maaf saya ngomong. Betul saya ngomong begitu? Iya. Hobinya para hamba Tuhan itu, maaf saya berkata, enggak semua. Rata-rata rajin buat proposal ke pemerintah untuk minta bantuan. Maaf. Pemerintah Kabupaten Nabire melihat yayasan yang kami jalankan selalu jadi contoh. Hampir kami nggak pernah buat proposal. Maka itu pemerintah kagum melihat ini. Saudara, tahun 97, 98, saya dapat surat yang ditandatangani 21 nama. Kan saya bingung. Itu dari Mumi Waren. Sekarang masuk Kabupaten Manokwari Selatan. Salah seorang pencetusnya adalah Bapak Pendeta Billy Waroy. Sekarang dia jadi gembala GPDI di Sanggeng. Nah, Pak Billy ini ternyata pernah tugas di Nabire dalam pelayanan. Terus melihat sekolah kami. Lalu dia pulang kembali ke Mumi Waren. Lalu mengajak para kepala suku besar So yang di sana. Beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah. Waktu itu Mumi Waren masih masuk kecamatan Ransiki. Nah, saya dapat surat 21 tanda tangan. Ya, dan waktu itu belum ada komputer, maka mereka ngetik. Nggak tahu itu mesin tik tahun berapa. Miring-miring suara tulisannya itu. Dan mereka minta supaya ada sekolah SMP. Nah, ada 7 poin, 21 orang tanda tangan ini yang mengagetkan saya. Di antara poin-poin yang saya ingat adalah, selama ada suku So di dunia ini, belum ada seorang pun yang sarjana sampai tahun 97 itu. Itu poin pertama. Kami ingin anak-anak kami bisa sekolah SMP. Alasan kedua, kami nggak punya biaya untuk menyekolahkan anak-anak kami ke Manokwari. Mau pakai apa, uang kos bagaimana? Alasan ketiga, ada banyak anak-anak kami sekolah Manokwari. Sekian puluh persen gagal, malah jadi pemabuk, malah jadi jahat. Maka kami ingin ada sekolah di sini. Saudara, akhirnya saya utus seorang guru namanya Bapak Gideon Suprapto. Akhirnya Suprapto ini pernah jadi guru tahun 80-an itu di Wamena. Diutus, maka dengan berat hati dalam kesulitan keuangan segala macam, kami menolak seharusnya. Tapi mereka minta. Berdirilah SMP yang pertama tahun 98 di Momiware. Tahun 2005 mereka minta SMA. Ya ampun, bagaimana lagi ini? Mereka maksa. Nah, itu di situ mereka ngancam duduk tidak mau pergi dari kantor SMP. Saya ditungguin, Bapak harus jawab, harus ada SMA. Nah, bagaimana di orang duduk mogok begini? Tidak mau keluar dari kantor SMP. Akhirnya dengan terpaksa lagi berdirilah SMA yang pertama di daerah itu. Sampai hari ini masih SMA yang satu-satunya. Saudara, tahun 2008. Vicky ingat ya 2000 berapa yang kemarin data dari Nabire? Kamu ingat gak SMA pertama? 2000 berapa? 11 ya? Oke, saya lupa. Oh, 2013, saya lupa. Oh enggak, sebelumnya itu. Oke. Nah, saudara, maka saya harus meresmikan hari pertama mereka sekolah. Saudara, ada di foto sosial media itu. Begitu saya memberi sambutan ke murid SMA yang pertama, kepala sekolahnya seorang nona dari Toraja umur 24 tahun.
Dia memang sarjana pendidikan. Begitu saya masuk kelas, saya keluar lagi sambil menangis. Sebab yang duduk itu orang tua-tua, kumisan sudah ompong, peot. Saya nangis, saya tanya kepala sekolah, ini kenapa jadi begini? Memang kami bingung pertama kali daftar. Saya lihat saudara, di pendaftaran itu nama-nama mereka murid yang paling muda. Ingat tahun 2009-2010 itu kelahiran tahun 69. Pakai seragam putih abu-abu, pakai dasi. Saudara, ya saudara boleh tertawa, tapi saya menangis. Akhirnya saya nggak bisa panggil anak-anak dong, coba bapak-bapak begini. Saya tanya begini, bapak-bapak, kenapa ingin sekolah SMA? Udah kok saya lihat fotonya itu gagah sekali. Jawaban mereka begini, Papa, kami sudah tunggu sekolah ini 25 tahun yang lalu. Tapi gak ada yang masuk. Waktu itu masih istilah dinas pendidikan. Bingung lihat daftar begini. Terus bagaimana ini? Akhirnya ya kepala dinas pendidikan yang mengakali, ya gak bisa, ini gak mungkin diterima. Umur segini SMA. Akhirnya dimanipulasi kelahiran. Tapi kalau fotonya gak mungkin ya sudah. Karena itu luar biasa. Dari situ kami melihat Papua ini perlu pendidikan. Fokus, lagi sekali fokus. Ada banyak tawaran yang membuat saya bisa beralih dari visi yang pertama Tuhan beri. Tapi Roh Kudus menolong saya untuk mampu meneruskan visi itu. Setelah 20 tahun, ini tahun ke-21, sungguh Tuhan itu luar biasa. 3 tahun yang lalu, Dinas Pendidikan Nabire minta kepada kami, dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Dirikan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Bahkan minta pemerintah sendiri 2 jurusan, programmer, komputer, dan akuntansi. Dan ini dalam sejarah Nabire, ini SMK pertama bukan dari rakyat, tapi pemerintah yang minta. Jadi ujian diurus oleh pemerintah, kami cuma terima bersih. Itu sejarah, saudara. Waktu itu kepala dinas pendidikannya seorang anak Tuhan yang sungguh tahu. Dan dia tahu. Kami punya cukup banyak SDM. S2, komputer kami di Nabire itu ada 6. Kami punya doktor 1 akuntansi. Doktor S3. Dan sampai hari ini satu-satunya dokter akuntansi untuk wilayah Kopertis Berapa Ambon dan Maluku. Selmi Dedi, anak Toraja, sekarang jadi dosen diminta di Unimaya Manokwari. Saya beri. Nah, karena pemerintah melihat bahwa kami cukup, kami punya S2 akuntansi 1 lulusan Gajah Mada. Maaf, sekolah kami ini sekolah pertama di Papua yang kepala-kepala sekolahnya itu master, saudara. Dan memang saya siapkan seperti itu. Nah, itu pemerintah melihat perjuangan ini. Fokus. Belajar tetap setia pada panggilan. Amin. Untuk apa saja dalam hidup ini, belajarlah setia dalam panggilan. Mau? Mari kita lihat ayat ini. Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama. Ada satu cara yang membuat kita tetap fokus pada panggilan yang Tuhan berikan. Ya, silakan dibaca, sudah dapat? Ada? Ibrani 12 ayat yang pertama. Kita belajar dari kebenaran ini. Nah, supaya kita tidak lari-lari istilahnya begitu ya, tapi tetap fokus. Nah, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan apa? Tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang hadir hari ini yang pernah jadi atlet. Ya, yang pernah jadi olahragawan. Kata kunci ayat 1 adalah tekun. Berlomba dengan tekun. Apa kata lain tekun? Ayo sobat, apa kata lain tekun?
Oh jangan bilang fokus, saya dengar tadi, nggak ngomong saya ya. Kata lain, tekun apa? Setia, konsisten, sungguh-sungguh, serius, tidak gampang terombang-ambing. Saudara bayangkan kalau ada seorang motoris kapal, motor atau nakoda kapal. Mungkin suatu saat alat navigasi kapal mereka rusak. Cuaca tidak ada bintang. Malam gelap. Mungkin kompas juga rusak misalnya. Maka seorang nakoda dalam kondisi seperti itu, yang diperlukan adalah ketenangan. Betul? Jangan panik. Tenang dulu. Tekun. Fokus kepada tujuannya. Jangan beralih ke arah yang salah. Tunggu. Bayangkan kalau ada seorang olahragawan. 2 tahun pertama dia tekun, dia nekuni bulu tangkis. Nanti tahun ketiga dia pindah ke tenis meja. Di tahun kelima dia pindah ke sepak bola misalnya. Di tahun ke-7 dia pindah ke basket. Bisa jadi nggak dia? Nah coba bisa jadi nggak? Nggak bisa, itu namanya gaduh-gaduh. Nah, maaf saya bertanya ini. Apa yang saudara alami hari-hari terakhir ini? Sebuah kebimbangan atau sebuah kepastian. Kenapa ada orang bimbang yang membuat dia nggak bisa tekun? Sederhana. Orang yang bimbang, orang yang nggak bisa tekun karena terlalu banyak yang diingini. Betul atau tidak? Selama kita nggak fokus kepada satu yang Tuhan tunjukkan, maka terlalu banyak yang kita ingini, maka jadi rusak. Nggak ada yang jadi. Nah, ketekunan ini yang buat kita bisa fokus. Kalau satu, ya kerjakan satu hal dulu. Saya masih ingat saudara, tahun 91 bulan Juli, SMA Kristen yang pertama dibuka di Wamena. Waktu ulangan umum kelas 2 naik ke kelas 3, sekolah itu tutup. Kenapa? Karena gak ada guru yang sanggup untuk mengajar. Nah, saya suami istri cuma lulusan SMA, nggak mungkin jadi guru. Dan terpaksa kami tutup sekolah itu. Puji Tuhan, setelah beberapa waktu jalan lagi. Tapi saya sudah pindah ke Nabire. Waktu itu saya sampai panggil seorang konsultan. Waktu itu masih nama IKIP Negeri Surabaya. Saya bayar. Dia seorang ahli dalam konsultan pendidikan. Begitu tiba di Wamena, dia shock. Dia seorang sosiolog juga. Dia coba-coba hitung tahun itu ya. Daniel, untuk bisa merubah Wamena jadi seperti Jakarta tahun itu. Ini dalam ilmu sosiologi yang saya pelajari ini perlu 500 tahun. Wih, berapa tahun? Lalu sekarang aja masih kayak begitu, bayangkan. Itu tahun 93. Berarti sudah berapa? 93 ke 2015 berapa? Berapa tahun ini? 93 ke 2015. Hitung sini, 18 ya. Berapa? 18? 22 ya. 22 tahun, bayangkan. Lalu yang kedua, nah maafkan saya harus ngomong ini dan kita lihat fakta. Ini tahun 93. Konsultan ini berkata, Pak, selama saya jadi manusia yang bergerak bidang pendidikan belum pernah ketemu ada sebuah masyarakat yang di benaknya nggak ada bilangan pecahan. Oh, ini yang menyebabkan mengapa guru-guru matematika kami pusing ngajarin ini. Sebab ingat, maaf ya, lihat sampai ini di Biak saja. Jangan bilang pedalaman. Biak, Jayapura, Sorong, semua penjual di pasar nggak ada harga pecahan. Misalnya 2.150, mana ada? 1.450, itu tidak ada. Semuanya bulat, mau 5.000 atau 10.000. Nah, itu yang membuat saya itu bingung. Kalau gitu betul kata konsultan ini. Maka itu dia minta, Pak, kita perlu 2 ahli lagi. 1 psikolog, 2 ahli genetika. Wah, saya bilang mendengar kata ahli genetika, yang bayar siapa? Untuk
meneliti gen, kenapa di benak anak-anak ini gak ada bilangan pecahan. Dan itu terbukti sampai hari ini. Semuanya bulat angkanya. 2.000, 5.000, 10.000. Betul tidak? Dibilang masih begitu bukan? Nah, ini yang buat saya bingung. Maka itu mau buat sekolah model apa kalau begini? Maka itu ketika anak-anak ini dibilang 1/2, 3/5, 1,5, itu pusing, ini berapa ini gak tahu sudah. Saudara, maka itu dari kesulitan yang kami hadapi, kami mencari wajah Tuhan lagi, memodel bagaimana. Di situ visi itu muncul. Mulai dari taman kanak-kanak, siapkan mereka. Sulit, tapi puji Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan Papua seperti itu. Saudara, tekun. Maka itu ketika guru pionir pertama meninggal karena malaria, kami goncang. Karena pasti orang mikir takut menjadi guru ke Papua. Tapi Tuhan berkati luar biasa. Sekolah yang kami dirikan itu surplus guru. Maka itu kami bisa bagi guru-guru kami ke banyak sekolah di Nabire. Di Nabire ada sekolah pemerintah tentang pendidikan guru, saya lupa namanya apa, di SP2. Kepala sekolah itu master pendidikan, itu dari kami. Ada 3 guru master lagi dari kami juga. Kami bagi guru-guru untuk jadi berkat kemana saja di Papua ini. Karena tekun. Ayat kedua. Setelah tekun, apa cara yang berikut kita lakukan? Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan, baca, mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan kemana-mana. Fokus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Siapa dia? Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan tekun, yang dengan mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Saya pertama kaget baca ayat ini. Coba terjemahkan. Kalau ada kata tekun memikul salib, berarti pikul salibnya lama atau singkat? Ini yang saya bingung. Lama. Tekun memikul salib. Setelah kita harus tekun kepada satu tujuan. Kalau memang bulu tangkis, tekunlah di bulu tangkis. Kalau memang mau sprinter, lari jarak jauh, tekunlah di situ. Lalu fokusnya, mata tertuju kemana? Contoh, kalau ada orang pelari, ya sprinter, pas hari dia lari pacarnya datang. Terus itu dia lari nolak, pacarku duduk di mana ya? Pacarku duduk di mana? Bisa menang gak dia? Enggak, yang menang ya mertuanya, nanti calon mertuanya. Maaf, mata ini gak boleh kemana-mana. Tekun. Lalu yang ketiga ini, kalau Tuhan Yesus dikatakan tekun memikul salib, maka kita harus bagaimana? Lah ya jawab, kita harus juga tekun tidak memikul salib. Loh kok diam saja? Kita harus bagaimana? Ikut tekun juga memikul salib? Iya, harus tekun memikul salib. Ini luar biasa. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Tuhan. Ada penghalang. Penghalangnya tidak banyak. Coba kita kembali ke ayat 1. Marilah kita menanggalkan semua apa? Beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah ini yang menyebabkan kita tidak tekun. Ada dosa, ada beban. Contoh, pemain sepak bola, pemain bulu tangkis, pelari, lalu petinju, pemain tenis meja. Boleh nggak pakai aksesoris jam tangan yang mahal, sepatu yang fancy, terus pakai anting, pakai kalung, boleh nggak? Boleh, siapa yang ngelarang? Ya cuma mereka kalau bertanding pakai begitu bisa menang tidak? Jawabannya bisa menang tidak? Enggak, akan terpengaruh. Dengan jujur dan rendah hati, mari temukan apa saja bentuk beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk fokus kepada panggilan. Biasanya ada 3 hal yang iblis selalu siapkan untuk merintangi kita bertanding. 1, khawatir masa depan. Betul tidak? Orang yang khawatir masa depan bisa bertanding tidak? Enggak. Sebab konsentrasinya pada duit. Aku dapat berapa nanti ya? Aku dapat berapa? Catat ya saudara. Siapapun kita, baik itu pengusaha, baik itu hamba Tuhan, baik itu pelayan sederhana, pelayan gereja, apa saja.
Kalau kita fokusnya kepada duit, berarti kira-kira perjalanan kita jadi bagaimana? Jawab, perjalanan kita jadi bagaimana kalau fokus kita duit? Jawab dong. Bisa cepat bergerak. Nah, pengusaha mungkin kaget mendengar kata ini. Ya, tapi kan kami kan pedagang. Lalu kalau nggak fokus pada duit apa? Nah, ini dia salahnya. Dengarkan ya konsep ini. Setiap kali kita mendapat untung, ya catat. Setiap kali kita mendapat untung, dengarkan, pasti ada yang kita rugikan. Coba mikir. Loh ya atau tidak? Karena banyak yang kaget wajahnya saya lihat dari sini. Saya ulangi, tiap kali kita dapat untung, itu artinya ada yang kita rugikan. Loh kok enggak iya? Iya atau tidak? Iya dong, kalau enggak, gimana untungnya? Ya pasti ada yang dirugikan. Nah, maka itu dalam konsep dagang, saya takut merugikan orang lain. Tapi kalau saya nggak merugikan orang lain, ya saya nggak dapat untung dong. Balik lagi. Nah, begini cara Roh Kudus ngajar saya. Sama seperti bukti tanah yang kita tempati. Pemiliknya menjualnya 3 kapling. Saya untung karena ada orang yang saya rugikan. Nah, bagaimana cara saya nggak berdosa? Saya bagi 1 kapling, saya berikan gereja untuk pekerjaan Tuhan. Ngerti itu cara saya hidup. Saya kalau bisa beli barang sesuatu, omong aja saya bisa beli baju atau beli apa saja, saya selalu mikir apa yang akan saya keluarkan dari almari saya. Sebelum saya sampai rumah, saya sudah mikir. Misalnya kalau ada orang kasih saya baju 3, saya akan keluarkan 3 yang lain. Terus begitu dalam hidup saya. Sebagai contoh, saya sering diajak orang untuk tur ke Israel. Kalau saya hitung sudah 11 kali. Dan saya dibayari. Nah, tiap kali saya dibayari, saya nggak mau, istilah bahasa Inggris, take it for granted. Saya berdoa, Tuhan tunjukkan kepada saya siapa yang harus saya ajak ke Israel. Saya bayari orang itu. Nah, tapi setelah tahu ini jangan minta saya, pasti nggak dikasih. Itu hanya Tuhan yang nyuruh siapa. Siapa tertawa kencang-kencang di sana? Maka itu kalau saya dapat untung, saya ingin memberkati orang lain supaya saya nggak bersalah di hadapan Tuhan. Saudara, itu cara saya hidup. Waktu syukuran 20 tahun Juli yang lalu, datang beberapa pengusaha teman baik saya ke Nabire. Dan mereka ini pertama kali ke Nabire. Mereka kaget. Saya cuma cerita. Cukup banyak Tuhan memberkati kami bisa beli rumah di Nabire. Karena guru kami banyak. Tim kami di Nabire itu sudah lebih 400 orang. Catat itu. Tim. Mereka perlu rumah semuanya. Kira-kira saya sudah beli lebih dari 40 rumah di Nabire. Tapi satu pun gak ada yang atas nama saya sertifikat itu. Satu pun gak ada. Saudara, dan orang-orang yang pengusaha ini ada loh. Jadi kamu tuh gak sewakan rumah itu. Kamu gak kontrakan. Enggak. Saya suruh mereka tinggal gratis. Karena itu bukan milik saya kok. Itu milik Tuhan semua. Wah, langsung mereka hitung sebagai pengusaha. Ini kalau kamu kontrakkan dapat berapa ini setahun kamu? Nah, fokusnya bukan pada duit masalahnya. Pada orang. Itu bedanya. Catat ya kalimat ini. Selama saudara hidup dan fokusnya ke uang, orang itu pasti jahat. Sebab uang itu jahat. Kok nggak ada yang ngamen? Amin. Betul? Ingat, coba kita lihat Matius 6:24. Ini loh bahayanya uang itu di sini. Satu-satunya saingan Tuhan, satu-satunya, itu bukan setan, tapi uang. Ini yang kita harus jaga dalam hidup kita. Ya, Matius 6 ayat 24. Satu-satunya saingan Tuhan adalah uang. Bukan setan atau apa saja, bukan. Matius 6 ayat 24. Saya akan baca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menghinakan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi atau menjadi hamba kepada Tuhan dan kepada Mamon. Mamon itu uang. Jadi sepanjang Tuhan Yesus hidup, kalau dia berkata uang, pasti menyebut Mamon. Nah, kalau Mamon, bahasa sekarang itu setan. Kalau orang yang tinggal di pantai di Papua ini, Swangi. Bayangkan uang itu Swangi.
Nah, saya itu sudah sering mengajak teman-teman saya, mbak-mbak tuan, tapi sudah ada beberapa dari tim kami sudah menyebut itu. Jadi bayangkan kalau anak-anak minta sewangi 5.000. Huh? Berapa sewanginya? Nah, ada berapa juta sewangi di dompetmu hari ini? Lalu di ATM-mu berapa juta sewanginya? Wih, ngeri nggak? Saudara, sejak saya kenal firman ini tahun 70-an yang lalu, saya itu tidak pernah ada setan di badan saya. Setan itu selalu saya taruh jauh dari saya. Di tas itu setan saya. Alasannya ada dua. Satu, memang mereka itu setan. Betul tidak? Kenapa banyak penjahat? Ya karena setan-setan itu tadi. Kenapa ada perampok dan sebagainya? Kenapa gereja sering ribut? Lihat aja. Gereja nggak ada duitnya dengan gereja nggak ada duitnya, mana yang lebih aman? Belum, betul tidak? Ini fakta. Memang setan-setan itu luar biasa merusak hidup kita. Kakak beradik kandung bisa musuh-musuhan hanya karena setan-setan tadi itu. Betul tidak? Berapa banyak suami istri ribut gara-gara setan-setan itu. Setuju kok kita orang biak sekarang berkata uang itu setan? Supaya tahu. Nah, alasan kedua, di badan saya nggak ada setan. Uang itu benda terkotor sedunia. Betul tidak? Kenapa uang itu paling kotor? Karena ada triliunan bakteri ganti-ganti tangan. Saya kalau terima tamu dan saya lihat orang ini masukkan setan di saku bajunya atau saku celananya, saya bilang sebelum tidur di kamar saya mandi dulu. Saya nggak mau badan ada setan nempel di tempat tidur saya. Serius, itu barang paling kotor sedunia. Setan itu tadi. Nah, ini mukanya pada berubah semua jadi kayak ini. Nah, ingat Paulus menulis apa itu akar segala kejahatan? Nah, jadi bukan uangnya loh. Uangnya sih benda mati. Cinta itu loh. Jadi cinta setan itu akar segala kejahatan. Gampang kok, ini saya pakai logika anak-anak. Bagaimana caranya supaya kita nggak cinta setan itu? Gini dah, sesuatu yang kita cintai kita apain? Simpan, jaga, jangan diambil orang. Betul? Ada 3 ayat di perjanjian baru, saya nggak sebut karena waktu. Orang pelit itu pasti masuk neraka walaupun dia pendeta. Nah lu serius? Orang pelit pasti masuk neraka. Saudara, saya kaget, itu 3 ayat. 1 Yesus yang bicara, 1 Paulus, 1 kitab Wahyu. Nanti cari sendiri. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, siapa yang susah masuk surga? Maling atau orang? Jawab pura-pura nggak tahu aja. Nah, maka itu kalau saudara ingin kaya, cepat masuk neraka. Loh, karena yang ngomong Tuhan Yesus loh. Betul? Tapi saudara lihat, saya ini kaya, tapi saya nggak simpan untuk diri saya. Saya bagi. Yang perlu silakan. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang bahagia, itu bukan orang kaya, tapi orang yang bisa berkata cukup. Setuju? Orang gak bisa berkata cukup, dia akan menderita. Kurang, terus kurang. Saudara, ini cara kita hidup. Maka itu kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Jadi bagaimana cara benci setan? Loh, saya tanya balik kok. Cukup, bukan, bagikan. Jangan disimpan-simpan terus. Sebagian besar orang biak tahu. Sekretariat kami di Jalan Dolok, ya, nomor 27. Yang belum tahu saya beritahu. Ini kisah nyata. Rumah itu sudah saya beli lama sekali, 60 juta. Saya lupa tahun 90 berapa. Ternyata saya itu belum tanda tangan balik nama karena saya terlalu sibuk. Satu hari yang jadi saksi waktu itu Bapak Sopakoa masih jadi camat Kota Biak. Pak Sopakoa yang memberitahu saya, Pak Daniel, rumah Bapak itu dijual loh, dibeli oleh, saya sebut aja, Kepala Danamon Biak waktu itu, yang notabene adalah hamba Tuhan. Hah? Kok bisa dijual? Itu rumah saya. Nah, ternyata kasusnya karena saya belum tanda tangan balik nama, ternyata dijual lagi. Saudara tahu ceritanya? Akhirnya saya beli rumah saya sendiri lagi. Dan saya nggak marah sama sekali.
Pak Sopakua masih hidup. Bilang, Pak, ini bisa dipidanakan. Siapa yang dipidanakan? 2 orang. Pemilik pertama dan pembeli. Kenapa nggak tahu? Sudahlah, saya nggak mau ribut. Dan itu kisah nyata. Saya beli rumah saya sendiri. Dan saya nggak pusing. Dan otomatis harganya lebih mahal kan sudah naik. Maka itu kepala Danamon ini kalau ketemu saya dia masih malu. Kok bisa kamu orang kepala bank nggak ngerti urusan jual beli? Dan dia tahu itu sudah saya beli. Saya nggak mau memperkarakan. Artinya itu cara saya hidup. Maka itu setan itu kalau lihat saya sakit hati betul-betul. Karena saya nggak pernah sayang dia. Ngapain aku sayang kamu? Diserui. Nggak tahu ada yang tahu cerita ini enggak? Saya beli 2 rumah, ya 1 ruko, 1 rumah tinggal dan 1 kapling tanah. Saya serahkan pada seorang pendeta, lulusan sekolah Alkitab Tawangmangu, sudah. Pendeta ya, catat. Kami mau buat TK di situ. Kok saya telepon nggak bisa berapa saat? Ya, saya telepon nggak bisa. Kemana orang ini? Nah, akhirnya saya telepon Pak Pendeta Kadang, tahu ya, yang diserui. Pak Kadang, tolong cek. Loh, Koden nggak tahu. Tahu apa? Sudah dijual rumah 3 itu. Hah? Dijual bagaimana? Orangnya sudah nggak ada di sini. Loh, ada di mana? Saya nggak tahu, saudara. Pak Kadang tertawa. Akhirnya saya cari. Saya cuma mau tahu kenapa kamu jual. Ternyata mereka sudah pindah ke Kutai Barat di Kalimantan Timur. Saya datang karena saya kenal baik. Waktu mereka menikah, saya nikahkan mereka, bayangkan. Begitu mereka tahu saya datang, istrinya ngusir, saya teriak, pergi, jangan cari suami saya. Sampai ini saya nggak ketemu lagi. Bayangkan. Dan saya nggak sakit hati. Maka itu setan marah dengan saya karena saya nggak pernah terpengaruh dengan barang-barang duniawi. Kira-kira kalau saudara jadi saya kayak apa? Rumah kami di Surabaya. Ada berapa yang pernah ke sana? Itu Dogora tahu, War tahu. Dan itulah pengadilan Indonesia. Rumah besar, 10 kamar, luas tanahnya 1100 meter lebih. Saya sering pergi. Nah, ada teman saya pendeta. Waktu itu kontrak rumahnya habis. Saya bilang, ngapain cari kontrak rumah, itu rumah besar. Tinggal saja kamu di situ. Nah, pendeta ini punya yayasan. Dia minta izin saya, boleh nggak kantor yayasan silakan pakai. Saya orangnya begitu. Setelah pakai, dia PDAM-nya dan PLN-nya diganti nama yayasan supaya tarif sosial murah. Silakan, saya bilang begitu. Setelah berapa saat, saudara, istri saya diusir suruh keluar. Saya nggak ada di rumah. Lu kenapa disuruh keluar? Katanya rumah itu sudah milik dia. Lu milik dia bagaimana? Lalu anak-anak saya yang tinggal di situ 16 orang diusir keluar semua. Lu kenapa? Saya telepon nih. Kenapa? Ini rumah milik yayasan. Saya sudah balik nama. Lu balik nama bagaimana? Sertifikat atas nama saya. Urusan pengadilannya sudah tahu 16 tahun baru selesai. Saya diperkarakan. Aneh enggak? Ini pendeta loh, saudara. Masih khotbah sampai hari ini. Saya nggak tahu khotbahnya bagaimana dia. Aneh bukan? Nah, maka itu saya itu sudah mengalami banyak ujian seperti itu. Dan saya tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Ngerti ya cara hidup? Nah, seperti itu. Maka itu akar segala kejahatan adalah cinta setan-setan tadi. Ini yang pelit pasti nyesal datang ke sini hari ini. Ngapain aku ke sini hari ini ya? Hati-hati itu. Hati-hati. Oke ya. Mau terus atau mau pulang? Ayo. Mau terus atau mau pulang? Nanti kalau terus makin gak enak ini dengar firman. Tambah lagi. Oke, puji Tuhan. Inilah alasan yang Tuhan memberkati kami. Kami bisa membuat sekolah gratis sampai hari ini. Sudah 20 tahun. Masuk tahun ke-21. Dan tetap berjalan. Suatu kali, waktu itu pimpinan DPRD komisi berapa yang ini waktu itu Papua belum dipecah jadi 2. Masih provinsi di Jayapura. Tapi saya ingat ketua DPRD-nya di bagian komisi berapa ini yang soal pendidikan itu Ibu Pendeta Iwangin. Ya, di Jayapura. Mengunjungi sekolah kami. Saya kaget ketika tim DPRD provinsi ini melihat, baca semua daftar guru, tiba-tiba kami dimarahi. Kenapa yayasan ini tidak menerima yang Papua, guru Papua? Suruh saya kaget, betul-betul kaget karena gak siap pertanyaan itu. Memang saudara, guru-guru Papua kami gak sampai 1%.
Yang lain tuh dari luar semua. Seorang guru dari Ambon, namanya Bu Yoga Riri Hatuela, menjawab, "Ibu, bukan kami tidak mau terima. Masalahnya guru-guru di sekolah ini tidak digaji. Dan saudara kami dari Papua selalu mintanya gaji PNS." Waduh, waktu jawaban itu saya bersyukur. Betul juga, saya nggak mikir karena saya kaget. Maaf ya saudara, sampai hari ini guru Papua sangat sedikit. Karena ini sekolah gratis. Jadi rata-rata guru itu pengabdian, hanya persembahan. Dan itu membuat pemerintah kagum. Bagaimana guru yang digaji aja sering gak masuk sekolah, ini gak digaji tapi rajin. Nah, karena saya mengajarkan konsep bukan uang tapi hati. Saudara, maka itu kalau hidup kita memilih satu Tuhan, ingat boleh, saingan Yesus cuma satu. Siapa tadi? Uang, bukan yang lain. Suami istri, nilai hidup pernikahan kita itu di tempat tidur. Mau tidur dan bangun tidur, dengar, yang kita bicarakan berdua itu apa? Keluarga yang mata duitan, mau tidur ngomong duit, bangun tidur ngomong duit, itu mata duitan. Ngomongin saldo terus. Ayo jujur, keluarga saudara mata duitan ngotot. Kalau di keluarga kita, pernikahan kita, ngomongin anak-anak, ngomongin masa depan, ngomongin pelayanan, nah itu keluarga yang benar. Kenapa Pak Pendeta yang tertawa? Betul bukan? Itu kejujuran. Ayo sebelum tidur dan bangun tidur kita, apa topik paling banyak yang kita bicarakan? Bagian terakhir sudah enggak pulang-pulang nanti. Kasihan masakan sudah dingin, di belakang sini makan. Oke, ayo kita buka Roma 14 ayat 18. Nah, inilah visi yang Tuhan inginkan terjadi di hidup kita, ya. Roma 14 ayat yang ke-18. Menarik sekali. Saya lupa tahun 70 berapa saya dapat pewahyuan ayat ini, saudara. Saya bingung, ya. Karena barang siapa bagaimana? Ayo, karena barang siapa bagaimana? Melayani Kristus dengan cara ini. Nah, saya bingung cara apa? Orang itu, pelayan Tuhan itu berkenan pada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Saya merenungkan ayat ini cukup lama. Walaupun kita tidak cari hormat manusia, tapi ayo kita jujur. Kalau manusia menghormati yang kita buat, kita bahagia enggak? Kita bangga enggak atas apa yang kita buat? Enggak, otomatis. Bagaimana kita sibuk-sibuk berkata melayani Tuhan? Wah, sudah jungkir balik, waktunya habis, semua kita keluarkan. Tapi enggak berkenan kepada Bapa di surga. Sia-sia enggak yang kita kerjakan? Nah, maka saya cari, Papa, saya ingin berkenan kepada Tuhan, jelas. Dan saya ingin juga manusia menghormati saya, walaupun bukan itu tujuan saya. Tapi bagaimana? Karena di ayat ini hanya kata, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Cara apa? Enggak disebut. Ternyata kejelasannya ada di ayat 17-nya. Cara apa? Lihat ayat 17. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal apa? Makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara masih ingat doa Bapa kami? Kalimat yang betul begini. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Itu kata yang betul. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau bumi gak jadi seperti surga, jadi bumi seperti, ya jangan bilang seperti pasar, gak ada itu. Sekarang yang kita fakta, lihat. Dunia seperti surga atau seperti neraka? Neraka. Kenapa bumi seperti neraka? Karena gereja gagal menggenapi doa Bapa kami. Dia minta supaya kita memindahkan surga itu ke bumi. Ayo kita cari. Kita buka kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu. Pasal yang ke-21. Dengan cepat. Wahyu 21. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan manusia, dan manusia akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Tuhan umat manusia itu. Indah bukan?
kalau Papa ingin pindah ke dunia? Loh, kok diam saja? Betul nggak? Ini bukan? Nah, pertanyaannya, setelah kita baca ayat ini, lihatlah dengan suara nyaring, rumah Tuhan, saya ganti yang sama, ada di tengah-tengah manusia. Berarti faktanya Tuhan ingin pindah ke dunia atau ingin tetap di surga kalau kita baca ayat ini? Jawab, ingin pindah ke dunia. Karena ada manusia yang dia cintai. Ini yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau rumah Tuhan itu sudah pindah ke dunia dan ada di tengah-tengah manusia dan Tuhan diam bersama manusia? Ayat 4, kalimat pertama ayat 4. Begitu rumah Tuhan, gereja Tuhan, surga sudah ada di bumi, langsung dan ia yang ada di tengah-tengah manusia tadi akan bagaimana? Baca Alkitab saudara, menghapus segala air mata dari mata mereka. Stop. Saya bersyukur kepada Bapa di surga yang memotivasi saya untuk tetap fokus dalam pelayanan. Karena Wahyu 21 begini sederhananya saudara, sebelum kita merintis suatu pekerjaan Tuhan, entah berupa gereja, berupa yayasan, pendidikan, atau apa saja, maka kita harus tahu. Tahu apa? Cari data di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Datanya cuma satu. Cari apa yang menyebabkan masyarakat di tempat di mana kita mau buat sesuatu itu menangis. Apa menyebabkan mereka menangis? Saya merintis banyak gereja di Sumatera, di Kalimantan. Saya masuk pedalaman Kalimantan pertama kali itu 9 November tahun 75. 6 bulan saya ada di pedalaman. Tahun 75 saya keluar lagi akhir April 76. Waktu itu sepeda aja belum ada di situ. Listrik tidak ada. Kami 5 orang. Termasuk tim perempuan satu-satunya itu Ibu Yuli. Waktu itu masih bujang, single seperti saya tahun 75. Dan Ibu Yuli ini adalah janda dari seorang hamba Tuhan dari Sorong, namanya Dolvi Solosa. Dan Dolvi Solosa adalah adik kandung dari mantan gubernur Papua Pak Yap Salosa. Saudara boleh cari, tanya bagaimana pelayanan kami di pedalaman Kalimantan waktu itu. Nah, saya masuk pedalaman sejak tahun 75. Terus keliling ke Sumatera, kemana saja, Sulawesi, Papua baru tahun 90-an. Nah, ayat ini yang menjadi patokan saya. Setiap kali saya sampai suatu tempat, saya harus melihat apa yang menyebabkan masyarakat di sini menangis. Kehadiran gereja adalah untuk menghapus air mata mereka. Ketika saya tiba pertama di Jayapura bulan April tahun 90, lalu 2 minggu kemudian saya masuk ke Wamena pertama kali, maka saya menemukan apa yang membuat anak-anak Papua menangis. Itulah rahasianya, pendidikan. Tanah yang begitu kaya, kenapa orangnya tertinggal dalam segala hal? Berarti pendidikan yang diperlukan. Maka itu untuk mempercepat, saya dirikan SMA supaya 3 tahun saja langsung sarjana, masuk kuliah. Ternyata gagal, harus dari taman kanak-kanak. Di mana kita ada, apa yang membuat orang-orang menangis di sekitar kita? Hapuskan air mata mereka. Nah, inilah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia, karena kita bisa menghapus air mata mereka. Amin. Malah menghadirkan surga ke muka bumi. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dia akan dihormati oleh manusia dan berkenan kepada Tuhan. Pertama kali saya masuk ke kota Singkawang tahun 90-an yang lalu, saya menangis melihat anak-anak perempuan dijual ke Taiwan, ke Hong Kong. Saya melihat anak-anak Dayak dari pedalaman yang biayai orang-orang yang bukan seiman. Lalu anak ini pindah imannya karena mereka butuh sekolah. Saya hadir ingin menghapus air mata mereka. Tuhan berkati untuk saya bisa beli rumah yang pertama di Singkawang. Dan kami buka asrama untuk anak-anak itu. Dan banyak orang tua menitipkan anak-anaknya. Sampai hari ini berlanjut dan seterusnya. Mau berubah mulai hari ini? Mau hidup jadi berkat? Kalau kayak pelit itu aja sudah, mau apa lagi? Amin. Mau berbagi? Harus. Saya akan akhiri dengan konsep sungai. Ya,
Ini yang terakhir saya ngomong sungai. Waktu saya pertama kali ke Kalimantan tahun 75, saya belajar sungai. Di Biak ada sungai nggak? Ada sungai di Biak? Ada ya. Sungai apa namanya? Saya lupa. Oke. Siapa pernah tahu air yang keluar dari mata air sungai itu dengan air yang keluar dari muaranya, mana yang lebih besar? Ayo, mana yang lebih besar? Jelas muara. Nah, kalau air yang keluar dari muaranya lebih besar, berarti sungai itu bangkrut dong. Karena pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran. Betul tidak, saudara? Nah, saya tanya, tapi ada nggak sungai bangkrut lalu tutup? Lah, dari mana? Itu yang saya temukan waktu saya masuk sampai ke hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, saudara. Saya kaget. Hah? Mata airnya sekecil ini. Karena kami masuk lewat muara Sungai Mahakam. Tahun 75 kami berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak dengan kapal Pulau Sonit waktu itu. Begitu masuk, wih, ini muara besar sekali. Nah, saya kaget, kenapa ini mata airnya kecil, muaranya besar, kok tidak bangkrut? Dan ini cara saya hidup sampai hari ini. Muara saya kecil, maaf, mata air saya kecil, kan saya cuma hamba Tuhan. Saya dapat uang, maaf saya ceritanya, kalau saya khotbah dari persembahan. Nah, bayangkan, kalau saya hanya menjagakan persembahan saya, pelayanan, saya nggak mungkin bisa punya sekolah segitu banyak, nyekolahkan orang begitu banyak. Uang dari mana? Itu artinya saya harus khotbah sehari itu bisa 2000 kali saya harus khotbah, baru cukup semua biaya itu. Nah, bagaimana bisa khotbah 2000 kali hidup 24 jam sehari? Ngerti ya maksudnya? Maaf saya ceritain. Nah, ini saya belajar bagaimana mata air sungai kecil muaranya besar. Ternyata Tuhan adil, memberikan 3 tambahan. Pertama, hujan yang turun. Hujan yang turun itu usahanya sungai atau usahanya Tuhan? Jawab, usahanya Tuhan. Tuhan beri saya hikmat. Setelah saya menikah, saya persiapkan calon istri saya supaya nggak kaget. Jadi ternyata, saudara, di samping saya pelayanan dan saya dapat sesuatu, ternyata ada hujan yang turun di hidup saya, yang saya nggak perlu berbuat apa-apa, Tuhan berkati saya. Dan itu saya sebut bonus. Bonus itu saya alirkan semua ke sungai ini. Saya nggak boleh pakai 1 sen pun. Yang kedua, ternyata makin panjang sungai hidup ini, makin banyak sungai-sungai kecil yang ikut bermuara, numpang sampai ke laut. Karena dia sini nggak sampai ke laut terlalu jauh. Ngerti maksudnya? Nah, siapa sungai-sungai kecil itu? Saya banyak kenal pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan luar biasa, yang dulu saya bimbing mereka waktu masih SMP, masih SMA. Dan mereka tahu pelayanan saya. Maka mereka memberikan saya saham kosong. Saya titip muara ini ke sungainya Pak Daniel. Oke. Ada yang beri saham kosong 5%. Saham kosong yang maksimal itu 25%. Di Nabire ada salah satu toko bahan bangunan terbesar di Nabire. Nah, di situ kami dapat saham kosong 25%. Tiap tahun ada pembagian dividen cukup besar. Itu semua saya alirkan ke sungai ini. Saya nggak ambil 1 rupiah. Nomor 3, makin panjang sungai itu, kira-kira banyak nggak mata air tambahan yang muncul di panjang sungai itu? Nah, ada tambahan airnya. Akhirnya Tuhan berkati. Dengan anak-anak saya kami bisa buka usaha ini, usaha itu, macam-macam. Nah, itu tambahan air sungai itu. Dan itu pun saya nggak boleh ambil 1 rupiah. Waktu saya menikah, saya beritahu istri saya, nanti keuangan kita ada 2 sumber, saya bilang, dari persembahan saya pelayanan dan bonus. Ketika kita tidak melayani, ada orang kasih persembahan. Tapi ingat ya, yang bonus nggak boleh kita pakai. Waktu itu dia belum mengerti. Setelah 2 tahun menikah, dia orang bank, dia orang akuntan, dia buat pembukuan. Ternyata, saudara, bonus yang kami terima itu sekian kali lipat, sekian banyak kali persen daripada uang persembahan yang masuk. Jauh lebih besar. Dan itu keluar semua. Gak ada satupun yang kami endapkan. Saudara bisa bayangkan, Tuhan itu begitu ajaib.
Saya beri pertanyaan dua ini yang terakhir. Cepat jawab, bagaimana kalau ada sungai pelit jadi apa? Bukan. Salah, bukan kering sungai pelit itu. Sungai pelit itu, gimana sih orang pelit itu kalau ngeluarin duit? Dompetnya ada lemnya, nyabut satu lembar aja susahnya luar biasa. Nah itu sungai pelit. Sungai pelit itu mempersempit muara supaya keluarnya dikit-dikit. Betul nggak? Apa yang terjadi kalau sungai itu mempersempit muara? Coba jawab. Banjir. Yang rusak bukan cuma sungainya, orang-orang sekitar sungai itu ikut mati. Maka itu kenapa orang pelit masuk neraka, karena dia membunuh dirinya, dia membunuh orang lain, nggak mau berbagi dalam hidup. Itu orang pelit. Yang kedua, sungai rakus. Nah lain lagi. Apa sungai rakus? Apa sih kata rakus? Apa itu definisi rakus? Rakus itu apa? Untuk aku, untuk aku, untuk aku. Serakah. Apa sungai rakus? Becek, tanggulnya jebol karena semua diserap untuk dia sendiri. Loh betul tidak? Banjir juga bukan? Karena nggak ada tepinya, habis semua karena diminum dia sendiri. Sama, sungai rakus pun akan membunuh banyak orang. Apa sih definisi pelit itu? Orang pelit itu untuk diri sendiri ngitung-ngitung, apalagi untuk orang lain. Nah begini ilustrasinya. Saya cari ilustrasi apa paling bagus. Suatu hari ada orang kaya punya dokter langganan. Dokternya tahu kalau orang ini pelitnya luar biasa. Satu hari anak mereka paling kecil, kira-kira umur 5 tahun, entah dapat mainan apa, kacang hijau dibuat main, masuk ke kupingnya. Anak ini tahu nangis karena dia pikir bisa keluarin. Makin ditusuk makin masuk, makin masuk. Wah, bapaknya teriak. Kenapa? Kacang hijau pak, kacang hijau. Di mana kacang hijau? Di kuping. Wah, bawa ke dokter ini. Dokter saya tahu ini orang pelit datang lagi. Mau apa lagi? Tolong dok, anak saya ini nakal ini. Kacang hijau dimasukkan kuping. Coba saya periksa. Wih, dalam sekali ini nggak bisa dicabut, terus operasi. Wah, orang pelit mendengar kata operasi. Apa dok? Gitu. Operasi. Mahal nggak? Ya mahal operasi nggak mahal. Ada yang lebih murah nggak dok? Nah ini orang pelit. Ada yang gratis malah. Oh itu saya mau yang gratis dok. Oke, bawa pulang anakmu, tetesi air 3 hari, jadi kecambah kamu cabut. Nah itu gratis. Itu orang pelit. Tahu rasa yang pelit hari ini ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hadirkan surga ke bumi. Amin. Hadirkan surga ke bumi supaya kerajaan surga nyata. Tuhan memberkati kita semuanya.